Dan ujung-ujungnya di dalam pemuritan itu mereka mau menjadi laskar-laskar Kristus. Di dalam ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Jadi satu persatu mungkin mereka itu preman, mungkin mereka itu dulu penganiaya jemaat atau siapapun, tapi mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di dalam ayat 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Ayat 11, tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukacita. Jadi walaupun Paulus itu berhak untuk mengambil atau menyuruh Onesimus atau siapapun untuk tetap tinggal di penjara, tetapi dia tidak mau melakukan itu, dia kembalikan kepada orang-orang yang sekarang dipercayakan. Sebab mungkin ayat 16, 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Maksudnya supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, karena Paulus membekali Onesimus, Filemon, semua dibekali supaya mereka di luar penjara, mereka menjadi hamba yang gagah perkasa, yang bisa mau menjadi laskar Kristus yang sejati. Di dalam ayat 16, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi semua oleh Paulus diberi pengajaran, pelatihan, pengertian, pengetahuan, hikmat-hikmat dari Tuhan supaya menjadi berkat untuk manusia dan juga menjadi berkat untuk Tuhan. Dalam ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi Paulus ini menjamin dirinya supaya orang yang ditulisi surat, karena Paulus ini bukan cuma tulis surat dengan Filemon, banyak sekali dia tulis surat dengan Efesus, dengan Titus, dengan siapapun. Dia menulis surat dan yang menjadi boroknya itu adalah dirinya sendiri. Dan ayat 18, ayat emasnya, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi Paulus mau menjadi jaminan untuk Filemon, untuk siapapun yang dia kirim kembali ke tengah-tengah dunia, supaya mereka diakui sebagai saudara, diakui sebagai teman sekerja. Dikatakan di dalam ayat 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi dikatakan dirimu sendiri adalah orang yang ditulisi surat. Dia tulis surat kepada Filemon, kepada Timotius, anak rohaninya, kepada siapapun. Yang menjadi jaminan adalah dirinya Paulus sendiri.
Seperti yang dikatakan tadi waktu ngobrol, bahwa kita semua mencari firman, mencari kebenaran, supaya bukan katanya supaya kita hidup menjadi orang kudus-kudus, tetapi benar-benar menempatkan diri kita untuk kita menjadi kebenaran Allah sendiri. Supaya kita dibenarkan oleh karena hidup kita kalau ada yang salah. Paulus menjamin dengan tulisan tangannya, aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Semua murid-murid Paulus berhutang nyawa dengan Paulus. Berhutang semuanya. Seperti Paulus juga berhutang kepada Tuhan Yesus. Kita masing-masing anak-anak Tuhan berhutang darah dengan Yesus Kristus. Kalau saya mengatakan kepada semua orang yang bicara dengan saya, kenapa sih ibu ini sudah setua ini, kok masih berapi-api, kok bisa seperti ini, seperti itu. Karena saya merasa berhutang dengan Tuhan Yesus. Karena saya merasa berhutang, selama saya masih ada di bumi, saya mau melakukan banyak perkara. Supaya apa? Supaya hutang saya terbayarkan sedikit demi sedikit. Walaupun secara matematika saya tidak bisa membayar utang saya. Hutang saya di dalam Kristus tidak bisa terbayarkan. Yang saya lakukan adalah untuk menyenangkan kerajaan surga, menguntungkan kerajaan surga, dan banyak orang menerima kebenaran, banyak orang menerima keselamatan. Itu yang bisa saya lakukan untuk membayar hutang saya. Sama seperti apa yang dikerjakan oleh Paulus. Paulus mengatakan di dalam ayat 19, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku. Judul khotbahnya ini adalah rekening yang besar. Aku akan membayarnya agar jangan katakan tanggung. Bu Deborah mute, Bu. Mute. Kena mute, Bu. Sudah, Bu. Mute. Oke. Sudah oke? Sudah, Bu. Oke, kok bisa mute ya? Kalau aduh, saya sudah sampai mana yang tadi? Sampai di mana saya tadi? Ayat 19. Ayat 19. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Seringkali kita sebagai jemaat Tuhan tidak bisa mencontoh menteladani Yesus Kristus. Bu Deborah. Suaranya nggak keluar, Bu.
Bu Deborah? Bu Deborah sudah out kayaknya. Sambil menunggu Bu Deborah. Ketendangan tertendang keluar. Iya, Ketendang keluar ya. iya. Iya, tapi bukan out, Bu. Kalau out itu bahaya, Bu. Ya, sementara ini saya mau kasih sedikit, mungkin Ibu Deborah tadi salah ngomong, bahwa Filemon itu teman sepenjara. Filemon nggak pernah dipenjara. Ya, kasih tahu aja itu. Yang dianggap yang didapat di penjara itu yaitu Onesimus. Jadi jangan salah ini, nanti dikasih tahu sama Ibu Deborah. Ya, itu aja yang saya kasih tahu. Sorry, mati. Silakan, Bu. Saya pakai handphone satunya. Jadi kalau kita tidak bisa mencontoh, meniru Yesus, contoh teladani Paulus. Paulus manusia biasa seperti kita. Kalau kita bisa meniru, menteladani Paulus, sedikit banyak kita sudah membayar seperti apa yang Paulus kerjakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidup ini pilihan. Seperti tadi pada waktu kita ngobrol-ngobrol, hidup ini pilihan. Kita mau melakukan apa, itu pilihan. Saudara, saya ini gemuk, 72, 73, kepengen 65, itu sulit sekali. Pilihannya adalah saya tidak makan ini dan itu. Sudah berhari-hari tidak makan nasi, saudara. Aduh, sudah bulanan, tapi tidak kurus-kurus. Saya sekarang di Surabaya ini berenang, latihan di kolam renang, kaki saya keseliu, duduk, berdiri, keseliu. Ya semua segala satu pilihan, apakah saya bersungut-sungut? Enggak. Ya Tuhan mau ngapain, jadi saya mau lama di Surabaya, terserah. Maunya Tuhan. Mau-maunya Tuhan. Di dalam ayat 20, ya saudaraku, ya Pak Hendrik Bun, ya Ibu Deborah, ya Ibu Ayu, ya Pak Hendrik, Pak Freddy, Pak Samuel, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Jadi Paulus ini menginginkan kita semua berguna di dalam Tuhan supaya menjadi satu penghiburan di dalam Kristus Yesus. Karena apapun yang sudah dilakukan oleh Paulus, oleh mereka-mereka, nabi-nabi, rasul-rasul, itu kosong, tidak ada artinya kalau kita semua tidak bisa mencapai garis akhir. Tongkat estafet ini, kita yang sekarang di zaman akhirnya zaman, ini yang harus menyelesaikan dengan tuntas. Kalau kita tidak menyelesaikan dengan tuntas, maka apa yang dikerjakan oleh mereka yang mati syahid, yang mati dibakar, yang seperti Thomas badannya dibelah 4 karena ditarik kuda, atau Petrus yang mati terbalik disalib, itu nol, nggak ada artinya. Kalau kita tidak memegang iman kita, tongkat estafet itu kita lakukan sampai garis akhir. Jadi kita menjaga iman kita, itu bukan untuk diri kita, tapi supaya apa yang dikerjakan oleh para rasul, para nabi, para siapa yang menjadi pendahulu kita, itu benar-benar mencapai tujuan dan rencana Allah. Amin. Coba kita lihat di dalam ayat selanjutnya. 21.
dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di FWF ini, apapun yang dituliskan, yang diminta dari Paulus, itu akan kita lakukan. Saudara yang kekasih, kita seringkali mendapatkan masalah-masalah karena menolong orang. Seringkali saya menolong orang, orang itu makan sehidangan dengan saya, tapi mereka angkat tumit untuk saya. Dan kita jangan kecewa, jangan marah, jangan capek untuk terus-menerus selalu berbuat baik. Karena kalau kita menunjukkan itu kepada Tuhan, Tuhan pun mengalami perkara yang sama. Tuhan pun ujung-ujungnya disalib, tetapi semuanya itu untuk supaya kita diselamatkan. Segala sesuatu itu adalah perencanaan Allah yang sangat besar untuk supaya kita semua mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus. Kita mengalami ini semua tidak sampai meneteskan darah, tapi Yesus sampai darah penghabisan. Dalam pada itu, dalam ayat 22, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Rasul Paulus menginginkan kembali kepada anak-anak didiknya, kepada murid-muridnya. Semua yang dipenjara di dalam ayat 24 dijelaskan, Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, diinginkan oleh Paulus kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus itu menyertai roh kita semua. Saudaraku, kita dengan zamannya Paulus sudah berbeda jauh. Tetapi kalau kita tidak menyelesaikan tugas tanggung jawab kita di akhir-akhir zaman ini, maka semua yang dilakukan oleh Paulus dan semua nabi rasul, mulai dari Abraham, Ishak, dan Yakub, itu menjadi nol. Kita mengerjakan ini, kita tidak akan terkoyak. Kita tidak akan rusak, kita tidak akan hancur. Kita tidak merugikan kerajaan surga, bahkan menguntungkan kerajaan surga. Tetapi kita memerlukan kirbat yang baru. Kita memerlukan hati yang baru. Bagian kita hanya menyembah, memuji, supaya urapan daripada Tuhan itu kuat, nempel dalam hidup kita. Kalau kita tidak melakukan semuanya itu, maka kita tidak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab untuk hidup para nabi-nabi, para rasul-rasul yang sudah mati mendahului kita. Rekening yang besar itu di tangan kita. Karena kitalah yang akan mencapai garis akhir yang menyebabkan para rasul, para nabi, para pendahulu, siapapun itu akan mencapai garis akhir. Mereka akan memperoleh mahkota karena kita. Mari Bapak Ibu, kita sejatinya orang yang percaya, yang benar. Berarti kita mengikuti jejak kehidupan Tuhan Yesus. Artinya hidup sama seperti dia hidup.
Jika tidak, berarti belum dikategorikan orang percaya. Seperti yang dipercakapkan tadi sebelum ibadah. Pak Hendrik dengan teman-teman tadi ngobrol tentang masalah pilihan. Kalau ada gereja yang mengesahkan orang Kristen yang hanya percaya secara biasa, seakan-akan sudah percaya yang benar, gereja seperti ini menyesatkan. Hal ini sama dengan memarkir jemaat di neraka. Kita baca Efesus 5 ayat 6. Mari Bu Ayu bacakan. Efesus 5 ayat 6. Efesus 5 ayat 6. Ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Jadi kita jangan mau disesatkan seperti katanya Pak Hendrik pun tadi, bahwa kita itu harus belajar mencari kebenaran, supaya kita jangan disesatkan. Kalau kita disesatkan, kita bagaimana bisa mengajar orang lain? Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bapak Ibu, di gereja itu semua sekarang ini banyak berpolitik. Bukan cuma orang politik di pemerintahan, di gereja pun mereka berpolitik. Mari kita yang mau berjalan dalam kebenaran, supaya politik ini tidak ada di tengah-tengah gereja, supaya kita meluruskan, supaya apa yang tidak di dalam kebenaran itu kita balikkan. Karena gereja berpolitik, maksudnya bukan gerejanya, oknumnya, yang benar dibolak-balik menjadi yang jelek dibolak-balik menjadi benar. Kita jangan sampai terparkir di bumi ini. Kita terparkir di neraka. Tapi biarlah dengan segala kemampuan, kekuatan yang Tuhan berikan, kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam kebenaran Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, surga diuntungkan. Kita melihat gereja yang sebagaimana seperti yang terjadi di dalam beberapa hari saya mengkonseling, bagaimana jahat loh Bu, ini jahat loh Bu. Ya, sekarang saya mau ngomong gimana. Hidup ini kembali katanya Pak Hendrik tadi, pilihan. Sebab itu janganlah ayat 6, Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kalau saya berkawan, saya tidak berkawan dengan mereka. Karena apa? Karena mereka ini tidak tahu apa yang dilakukan, atau mungkin sudah tahu, tetapi mereka masih melakukan siasat-siasat dunia. Nah, kalau sudah seperti itu, kita pura-pura tidak tahu, tetapi kita harus meluruskan. Kita harus bisa menegur, menasehati. Kita harus menjadikan hidupnya supaya berarti kembali. Karena kita tahu orang-orang yang sedemikian itu akan terparkir di mana? Di bumi.
Recording in progress. Bentar saya matikan dulu. Yang satu matikan dulu. Di-unmute, Bu. Sorry. Teman kita yang berperilaku, bertingkah laku seperti itu, kalau kita tidak berani meluruskan, tidak berani ngobrol, menunjukkan kebenaran, maka teman kita ini akan terparkir di neraka, terparkir di bumi. Dan itu tanggung jawab kita. Kita jangan main-main ngomong, itu kan suka-sukanya dia, pilihannya dia. Kalau kita sudah membicarakan, menyatakan kebenaran, tapi mereka tetap melakukan seperti itu sudah bukan tanggung jawab kita. Tetapi kalau mereka tetap melakukan, tapi kita tidak memberikan kebenaran, maka darah mereka itu tertanggung atas kita. Karena kita tahu yang benar, tapi tidak menyatakan kebenaran kepada mereka. Nah, kalau enggak mau, kalau marah, ada caranya. Kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk kita bicara. Memang kalau kita menyatakan kebenaran, itu tidak mudah. Kita menyatakan kebenaran, itu seringkali kalau orangnya itu dengki, jahat, dia akan marah dengan kita. Tapi ingat, roh yang di dalam kita lebih besar daripada penguasa di dunia ini. Sebelum kita ngomong, kita doa. Dan Roh Kudus yang akan menjamin seluruh pembicaraan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang itu tidak bisa marah. Perkara dia mau terima atau tidak. Kalau kerinduan kita, mereka masuk surga, mereka menerima kebenaran itu, maka apa yang kita doakan itu pasti terjadi. Kita akan memiliki banyak rekening yang besar karena satu persatu jiwa-jiwa yang tersesat, yang sudah menjadi majelis, yang sudah menjadi pendeta, yang sudah menjadi penatua, kita bisa luruskan untuk kembali di jalan Tuhan yang benar. Tugasnya siapa? Saudara dan saya. Amin. Karena apa gunanya kita punya semua tetapi binasa? Di dalam Matius 16 ayat 26. Kelihatannya kaya, punya semuanya. Predikatnya majelis, predikatnya penatua, pendeta. Tapi binasa. Apa gunanya? Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kita yang harus menuntun orang-orang itu untuk jalan di dalam jalan kebenaran. Dan menuntun orang di dalam jalan kebenaran itu tidak gampang. Karena saya seringkali dimusuhin, dicaci maki, saya mundur, nanti berapa minggu bawa ayam panggang, ini loh aku masak, silakan, nggak usah ngomong firman, nggak usah negur-negur, kasih aja ayam panggang, nanti datang lagi kita kasih lagi yang lain, sampai hatinya jatuh, kita baru ngomong lagi kebenaran. Saudaraku yang kasih, apapun yang kita lakukan itu tidak mudah. Sama seperti Yesus menceritakan, memberikan keselamatan, tapi yang diambil oleh Tuhan apa? Kematian. Yesus mengalami kematian
mati di kayu salib. Karena apa? Karena manusia yang merasa dirinya benar. Tetapi Tuhan Yesus tidak dibunuh, tetapi menyerahkan nyawanya. Karena semua rencana Allah harus ada korban. Kita juga harus jadi korban, saudaraku. Kalau Yesus sudah harus jadi korban, Paulus jadi korban, kita pun harus jadi korban. Jangan kita tepuk dada mengatakan saya sudah begini, pekona percuma. Kalau belum orang itu diselamatkan, kalau belum orang itu menerima pernyataan kata-kata kebenaran yang Bapak, Ibu, dan saya sampaikan, terus-menerus bicara sampai dia menerima kebenaran. Atau kemungkinan sampai kita dipanggil Tuhan lebih dulu. Orang lain nanti yang akan menyampaikan kebenaran itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus merendahkan hati kita. Kita harus ndelosor untuk orang menerima kebenaran. Kita korban uang, kita korban perasaan, pikiran, hati, tenaga. Semua kita korbankan supaya teman kita, rekan sekerja kita diselamatkan. Jangan kita ngomong kita sudah banyak berkorban, tapi masih belum terima. Ya sudahlah saya tinggal. Enggak. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan. Dia kejar terus sampai tetes darah penghabisan. Sekarang ini akhir daripada akhirnya zaman. Tuhan menginginkan kita memiliki rekening yang besar, tabungan yang besar. Apa itu? Jiwa-jiwa. Seberapa banyak kita sudah membangun hati orang lain sehingga mereka menerima keselamatan. Seberapa banyak jiwa-jiwa yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan ujung-ujungnya mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka bisa kita tinggalkan. Mereka bisa mandiri bersama Tuhan. Seberapa banyak yang sudah kita muridkan. Saudara kita khotbah seperti ini. Itu gampang. Tapi kalau kita bicara dari hati ke hati. Untuk bisa ngobrol, tanya jawab. Seperti katanya Pak Hendrik tadi. Itu enggak gampang. Kita perlu waktu datang ke rumahnya. Kita perlu korban hati, perasaan. Waktu. Jakarta segitu besarnya. Surabaya juga. Enggak gampang. Tetapi itulah yang dituntut Tuhan di dalam Yesus Kristus. Di dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus dari surga. Menanggalkan semua kemuliaannya, kekayaannya. Datang ke bumi. Kita tidak seperti itu. Bahkan Yesus sampai tetes darah ke penghabisan. Kita belum. Coba cek and recheck hati kita. Keangkuhan kita. Kesombongan kita. Harga diri kita. Wih, kalau aku digituin aku, enggak tahan saya. Kamu kan tahu sifat saya. Saya digituin enggak bisa. Saya ini selalu kalau saya dibegitukan, kalau saya dibeginikan, saya enggak bisa. Itu keangkuhan daging. Itu kesombongan diri sendiri. Harga diri sendiri. Saudara, harga diri kita sudah terjual di dalam Yesus Kristus. Tidak ada lagi harga diri di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita semua supaya memiliki rekening yang besar, tabungan yang besar, yang ajaib, supaya nama Tuhan dipermuliakan, surga diuntungkan. Amin. Tuhan berkati. Saya serahkan Amin. Ayu. Terima kasih Bu Deborah Oke. yang sudah berbagi firman Tuhan malam hari ini. Ya, tolong dibahas ya Pak Hendrik ya, jangan ditinggalkan ya. Saya akan beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin berbagi dari firman Tuhan yang
Sharingkan Ibu Kita Deborah. tutup dulu, Ayu. Baik Ibu, silakan Bu. Sekalian tolong. Bapak Surgawi, apa yang hamba bagikan hanya sedikit. Tetapi hamba minta di dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong. Jabarkan di dalam setiap hati kami masing-masing. Tuhan taruh beban, mandat, tanggung jawab di dalam hidup kita masing-masing. Bahwa kita punya tugas yang belum selesai. Adalah menyelesaikan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan melalui hidup kita. Sampai garis akhir. Tongkat estafet itu Tuhan. Supaya sampai seperti apa yang Tuhan tentukan. Tolong Tuhan. Tolong Roh Kudus. Mampukan, kuatkan kami. Jadikan kami orang-orang pemegang estafet di akhir zaman ini. Sampai tuntas, genap, dan ajaib. Mencapai garis akhir. Seperti yang Tuhan tentukan di dalam Yesus Kristus. Itu terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami serahkan khotbah ini yang sekarang hamba sudah selesai. Roh Kudus engkau belum selesai. Roh Kudus jabarkan di dalam setiap hati mereka semuanya. Menjadikan semuanya diperkaya oleh firman ini. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, Ayu. Amin. Amin. Terima kasih, thank you. Tuhan berkati. Ya. Baik. Terima kasih banyak Bu Deborah untuk firman yang dibagikan. Oke. Saya ada quote atau ada kutipan Ini ya dari seorang penulis banyak namanya Dennis Dehaan. Dennis Dehaan mengatakan, jika kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, dosa-dosa kita dipindahkan ke dalam rekeningnya dan kita bebas dari segala hutang untuk selama-lamanya. Jadi Kristus membayar hutang yang bukan miliknya untuk melunasi hutang yang tidak mampu kita bayar. Kutipan yang indah. Selanjutnya saya akan beri kesempatan bagi saudara semua untuk berbagi, sharing, ataupun jikalau ada pertanyaan untuk Ibu Deborah, saya silahkan, Bapak Ibu. Langsung buka mic-nya dan boleh bicara. Bu Ayu, Ya, Ibu. ini kan kebetulan adik saya Laura kan ada ikut Zoom. Oh. Saya minta tolong supaya Ibu Deborah bisa doakan Laura. Ya, nanti kita doakan. Tadi saya sudah WA Laura supaya ikut Zoom. Bu Deborah, sekarang Bu Laura ada bersama kita. Oke, mari kita berdoa. Mari kita bersatu berdoa. Bapak Surgawi, Engkau melihat Ibu Laura mendapatkan kelemahan di dalam tubuhnya. Apa yang didiagnosa dokter di dalam penyakitnya, itu bukan realita. Realitanya adalah Ibu Laura sehat. Realitanya adalah di dalam tubuhnya Laura ada perjanjian garam, ada perjanjian darah Yesus, ada perjanjian penetapan banyak hal, sehingga lewat perjanjian darah kami percaya di dalam nama Yesus, Laura diselamatkan, Laura disembuhkan, Laura mengalami keajaiban oleh karena darah Yesus yang sudah Laura makan dan minum masuk di dalam hidupnya. Laura memiliki DNA Kristus. Dan kami percaya kalau Laura memiliki DNA Kristus, tidak ada satupun penyakit yang bisa menyentuh Laura. Semuanya itu hanyalah untuk meneguhkan imannya, memproses hidupnya supaya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus.
perjanjian garam menjadikan semua yang dimakan, yang diminum oleh Laura yang ada garamnya, maka Laura memiliki perjanjian garam itu Tuhan. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus. Kuat kuasa daripada Roh Kudus mengerjakan yang terbaik buat hidup Laura. Semuanya Tuhan. Apa yang menjadi diagnosa dokter, semua dibatalkan oleh karena Laura adalah milikmu. Di dalam nama Yesus. Malam ini Laura bisa bisa tidur dengan tenang. Laura bisa merasakan kasih Allah yang melingkupi dirinya di dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Amin, amin. Makasih Bu Deborah. Ya, terima kasih. Bu Laura, Laura, dukung dalam doa ya Bu. Baik, saya beri kesempatan bagi Pak Ibu Saudara. Pak Amos, silakan Pak Amos. Belum dulu, Bu. Ayo, Oke, saya monitor aja dulu. oke. ayo Pak Amos. Makasih, Bu. Nanti lagi monitor dulu. Kalau ada ilham baru saya ini deh bicara. Udah cukup jelas, Bu Deborah. Oke. Ayo lanjut ke jam 10 ya. Iya. Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Pak Ivan banyak mengirim di WA grup. Saya senang sekali baca inspirasi-inspirasi. Luar biasa. Mari Pak Ivan. Lanjut. Kok lanjut? Jangan cuma WA grup. Harus ngomong. Pak Daniel. Silakan Pak. Pak Hendrik mana kok hilang? Pak Hendrik masih persiapan. Pak Hendrik saya kasih kesempatan terakhir. Supaya supaya lengkap. Saya pikir tadi sharing saya sebentar. Nggak taunya jam 10. Pak Daniel ada? Saya tadi terlambat, Bu. Oke. Nyimak aja dulu ya, Bu. Thank you. Ya Pak, siap. Suhu, Pak Freddy. Ayo Pak Freddy. Ya, ini Bu. kemana? Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada hal yang apa semua sudah dijelaskan, Ibu. Cuma saya ada satu pesan begitulah. Ini yang sering dilupakan. Jadi kita perhatikan Yesus 12 murid yang dipilih, gitu kan. Paulus beberapa orang yang dipilih, tapi zaman sekarang banyak yang maunya kumpulnya banyak begitu. Kalau kumpulnya banyak, bagaimana Paulus bisa bilang, oh iya nanti hutang, kalau ada hutang dia timpahkan pada saya, nggak mungkin gitu loh. Jadi bukan kita targetkan jumlah gitu. Kalau memang bisa satu ya satu aja nggak apa-apa. Malaikat pun sudah bertepuk tangan di sana gitu loh. Jadi bukan masalah jumlah gitu loh. Jadi kalau kita bisa memuridkan satu orang, puji Tuhan begitu ya. Nah, ini sifat manusia yang kadang-kadang mengejar target gitu. Jadi seakan-akan kalau kita satu orang itu dapat bonus 10%. Jadi kita kerja cari 1.000 orang jadi wah sudah 10.000% kan gitu kan. Jadi itu pemahaman yang salah. Tetapi kita betul-betul mengenal orang yang dimuridkan seperti Paulus, mengenal siapa Filemon, Onesimus, Timotius, dia mengenal betul sehingga dia berani
memberikan garansi gitu, memberikan garansi bagi murid-muridnya itu. Jadi karena apa, dia tahu dia membekali dengan hal-hal yang sudah disampaikan dan feedbacknya bagus, tahan uji, maka dia bisa satu statement yang luar biasa itu. Jadi saya harapkan kita bukan mengejar target, satu aja sudah puji Tuhan lah. Jadi ambil bagian dalam itu, janganlah kejar target, nantinya takutnya malah kacau balau gitu, malah menentang dan lain sebagainya. Itu aja, makasih Bu Deborah, Bu Ayu, thank you very much. Oke. Luar biasa Pak Freddy. Ya, saya setuju. Kualitas ya. Yang penting- Kualitas, tapi kalau lebih boleh kan Pak Freddy. Ya, betul. Selama masih belum berkalang tanah, manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Bu Sri Oke, Kartini. lanjut. Bu Sri ada. Pak Hong. Bu Lydia, Bu Lydia. Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Baik. Sekarang Pak Hendrik. Pak Hendrik sudah mau berangkat? Pakaian. Sudah pakai pakaian. Lagi siap-siap, Bu. Bentar ya. Lagi siap-siap. Saya ganti Oke, Pak. baju bentar. Ngobrol aja dulu. Oke, Pak. Lagi ganti baju kerja. Udah mau siap-siap kerja. Oke, Pak. Nggak usah dibuka kameranya, Pak. Nanti aja. Oh gitu ya. Tidak apa, bahaya Bu. Bisa terjadi hil-hil yang mustahil. Ya. Terima kasih Bu Deborah. Firman Tuhannya luar biasa. Tadi ada sedikit Ayo. koreksi Bu. Ya, ayo lanjut. Saya tunggu. Ibu Deborah mungkin ini tadi seperti biasa lah. Salib lidah biasanya enggak begitu maksudnya itu. Tapi sudah saya bilang, sudah saya kasih tahu koreksinya di mana supaya kalau Filemon itu nggak pernah didapat di penjara, nggak pernah Bu. Nggak pernah apa, nggak dengar? Nggak pernah ke penjara. Oh iya, iya betul. Jadi apa itu? Yang di penjara yaitu Onesimus yang di penjara. Jadi tugasnya Paulus. Nah, pertanyaannya kenapa si Onesimus di penjara gitu? Ada yang tahu? Nah ini tanya sama kamu. Kenapa Onesimus di penjara? Itu pertanyaannya. Dan siapa? Nah, ini saya keluar dulu ya. Nah, siap. Jadi Karena memberitakan kenapa Onesimus Injil. di penjara? Nomor 1. Karena Nomor memberitakan 2. Injil. Kenapa? Karena memberitakan Injil. Salah, Bu. Jadi penjara bukan karena Injil, Bu. Karena itu tadi disebut di ayat berapa tadi? Kok tadi berapa? 18. 18 ya? Punya hutang deh. Punya hutang sama si Filemon. Dia ini ada dua pendapat zaman dulu ya. Ada dua pendapat sambil pakai kaos kaki. Ada dua pendapat mengenai Onesimus dan Filemon. Ya. Kalau Onesimus itu ternyata budak, ya budaknya si Filemon.
Dia curi uangnya si Filemon. Filemon itu bosnya dia ceritanya. Dia curi, dia bawa kabur ke Roma. Entah gimana caranya dia bisa masuk penjara. Tujuannya mau cari aman, mau ketemu si Paulus mungkin ya, minta. Jadi gini, Filemon itu diselamatkan atau diberitakan Injil oleh Paulus. Jadi yang gampang bahasanya. Jadi Onesimus ini ada dua pemahaman. Yang satu bilang bahwa Onesimus itu adalah budaknya, satu lagi mereka saudaraan. Gitu loh. Jadi yang mana yang benar? Ya dua-duanya benar buat saya, nggak masalah. Yang jadi cerita adalah bagaimana Onesimus ini ngambil sesuatu dari Filemon. Makanya dikatakan di buku Filemon bahwa aku Paulus menjamin ya kalau dia sudah merugikan engkau atau berhutang, jadi tanggunglah semua itu kepadaku. Ya. Banyak orang berpikir tuh lihat Paulus bayarin semua, enggak, Paulus nggak bayarin. Paulus nggak bayarin. Dari mana kita tahu Paulus nggak bayarin? Ada di situ jawabannya ya. Kita lihat bahasanya. Kalau kita baca baik-baik, orang pikir Paulus bayarin, enggak ternyata. Ya. Mana tuh? Filemon. Ya. Kita lihat kalau kita baca baik-baik ya. Enggak. Makanya kita ngajarin baca baik-baik ya. Dia bilang begini. Kalau engkau menganggap aku sebagai temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ya. Ini cerita Onesimus itu ada di Kolose 4 kalau nggak salah, kita buka ya. Kenapa ada dua pandang? Ini Kolose 4 ya. Nah ini. Paulus waktu dia menulis surat ya. Ya, ini Filemon itu masuk dalam the epistle of Pauline atau the letter surat-surat Paulus kepada jemaat dari penjara. Ada 4 ya. Salah satunya adalah Filemon. Nah, jadi Paulus menulis surat itu waktu dia penjara, ada juga di luar penjara. Nah, yang masuk di penjara itu masuk the epistle of Pauline. Nah, jadi salah satunya adalah Filemon. Ya. Nah, waktu Paulus menulis surat, ya, itu surat-suratnya gimana caranya bisa keluar, bisa tersebar ke Filemon, ke sini, ke sini. Ada 2 orang yang kerjain. Satu namanya Tikikus, saya dulu panggilnya Tikikus, sama Onesimus. Jadi tugas mereka berdua ini adalah ngirim surat. Semua ilhalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, disebut saudara. Ini bahasanya saudara. Dalam bahasa Inggris, brothers. Hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan ilhal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Jadi dia kusuruh artinya dia, nih surat-surat kepada sini dia kirim. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus. Nah ini. Jadi Onesimus itu dulunya ya tukang tilep lah, ngambil sesuatu dari Filemon, ya. Ya, kalau ia sudah merugikan engkau atau hutang sesuatu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi Onesimus itu ketemu sama Paulus, ya, cerita, lalu Paulus memenangkan jiwa Onesimus. Onesimus menjadi kawan sekerja, dikatakan di Kolose. Ia kusuruh bersama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan kekasih itu. Dikatakan the brothers. Jadi dari kata brothers ini, banyak orang menyimpulkan bahwa Filemon dan Onesimus ini saudaraan, satu darah, satu daging gitu. Saudaraan bisa dikatakan, kan kita percaya dong, kita bisa ditipu, bisa dicolong duitnya itu gara-gara orang-orang terdekat kita. Masa slave atau budak ngambil duit, ya bisa aja budak nyolong, bisa, terus dia lari, dia kabur, bisa, dua-duanya bisa. Jadi, tapi yang pasti dia punya sesuatu yang diambil dari Filemon. Ya.
Lalu kita lihat bagaimana Paulus bilang, ya udah aku tanggungkanlah semuanya itu. Banyak orang berpikir, tuh Paulus bayarin semua. Bagaimana dia? Enggak, Paulus nggak bayarin. Ya, aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Dijamin pakai tulisan tangan, alias lewat surat. Nih, gue jamin. Ini orang gue bayar tapi pakai jaminan tulisan. Ya, ini dibaca baik-baiknya. Aku akan membayarnya, garis, agar jangan kukatakan, maksudnya, nih jangan sampai gue ngomong gini nih. Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Artinya apa? Filemon juga hutang sama Paulus. Tanyaan hutang apa? Ya. Kalau Filemon, ya, si Onesimus nih punya hutang sama Filemon. Hutangnya ya uang lah ya, atau apa yang dicuri lah, hutang. Sesuatu yang bersifat materi. Tapi Filemon hutang sama Paulus, hutang apa? Dibilang dirimu sendiri. Bahwa Filemon itu nyawanya tuh sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui Paulus. Buat Paulus tuh utang, lu utang gua istilahnya. Tapi dia nggak mau bilang itu. Jangan ku katakan bahwa lu utang gue. Cuman dia mau kasih tau aja. Kamu sudah selamat pun, hutangmu sudah terbayar oleh Kristus karena saya juga. Jadi istilahnya kayak utang budi gitu loh. Utang budi yang nggak bisa dibayar. Dan si Filemon ngerti bahwa makanya Filemon itu menjadi rasul ya. Ada yang bilang Filemon itu mati tanggal 19 Februari, ada yang bilang. Berarti besok nih kita merayakan Filemon, kematian Filemon. Ya, jadi dia mati martir ya. Jadi apa namanya? Filemon punya hutang sama Paulus. Paulus bilang, "Udah, kalau si Onesimus punya hutang sama kamu, tanggung saja sama saya yang bayar." Bayarnya apa? Ya itu, you punya hutang sama saya, bahwa kamu punya hutang nyawa. Nyawa. Dia baru hutang materi, kamu hutang nyawa sama saya. Kira-kira gitu maksudnya Paulus. Bukan berarti dia bayarin semua, enggak, ya bayarin. Cuma bilang aja gitu. Dan akhirnya mereka berdua rekonsiliasi gitu loh. Karena tulisan apa? Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Nah, jadi bla 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 bla. Jadi surat salah satu ini sebenarnya surat Filemon ini surat minta ya jangan pengampunan terhadap saudara kita ya. Karena Onesimus sudah menjadi saudara, dia bilang, saudara kita di dalam Kristus. Dan banyak sekali dalam hidup kita ini kita punya saudara-saudara yang berhutang dengan kita. Tapi kita lupa bahwa kita punya hutang nyawa kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita bisa, memang agak sulit ya. Dia hutang saya 200 juta. Gimana? Hutang saya 200 juta. Nggak dibayar. Almarhum Pak Stephen itu ada satu pegawainya hutang dia ratusan juta, tapi dia lupakan. Wah, berarti bukan bilang nggak bisa. Bisa. Karena apa? Sudah ada yang jalankan. Namanya Pak Stephen almarhum. Almarhum pemilik FOL. Jadi yang namanya Filemon punya surat ini sudah dijalankan dengan sempurna. Dilupain 200 juta. Pernah dengar ya ceritanya ya, Pak Stephen? Ibu pernah dengar nggak cerita itu? Pak Stephen bilang ada pegawainya yang hutang dia 200 juta. Nyolong atau apa gimana nggak ngerti. Pokoknya hutang. Tapi dia lupain. Saya nggak dengar itu. Ada yang pernah dengar nggak? Benar nggak Pak Freddy? Pak Stephen ngomong gitu. Iya, Pak. Betul Pak ya, Pak Freddy ngomong gitu ya? Iya, Pak. Anak buahnya dong. Jadi bukan nggak bisa, bisa. Dan menurut saya kalau saya punya uang sebanyak Pak Stephen, orang utang saya 200 juta, nggak bisa bayar, nggak buat saya miskin, nggak bikin saya susah, nggak bikin saya nggak bisa makan besok. Misalnya nih, Pak kasih saya 10 tahun untuk bayar. Ya. Dalam waktu 10 tahun saya nggak miskin, 10 tahun saya kekayaan saya makin banyak. Ya, apa bedanya? Dia bayar 10 tahun kemudian sama nggak usah bayar lagi. Nggak ada bedanya. Jadi dihapus hutangnya karena kita tahu bahwa kita punya hutang sama Tuhan. Ya. Itu saja yang dari saya.
koreksinya juga Filemon tidak pernah dipenjara, tapi yang dipenjara adalah Onesimus. Filemon itu menjadi martir dalam pelayanan dia. Apalagi itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Sekarang saya mau siap-siap juga. Ya, Tuhan berkati. Pak Amos sudah buka video, silakan Pak. Terima kasih. Pak Amos, silakan Pak Amos. Saya monitor aja, maaf Bapak Ibu. Ya, jadi udah jelas. Saya polisi, monitor apalagi dulu. dengan Pak Hendrik lebih kasih pencerahan, udah lebih jelas lagi gitu aja. Di lain kesempatan mungkin. Makasih masukannya. Baik. Ya. Kalau gitu kita tutup dalam doa untuk sesi 2 ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk belajar lagi Tuhan mengenai firman-Mu. Firman yang memerdekakan kami, yang menolong kami untuk bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Bu Deborah yang sudah men-sharingkan firman-Mu yang menguatkan kami. Dan juga Pak Hendrik, teman-teman yang lain semuanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami akan selesai di sesi 1. Terima kasih kepadamu Tuhan. Dan akan dilanjutkan diskusi sesi 2 bagi teman-teman kami yang mau melanjutkan. Yang dipimpin oleh hamba-Mu, Bapak Freddy Ungko Saputra. Tuhan, Engkau berkati juga. Sehingga seluruh pembicaraan kami, sharing-sharing kami, terus menguatkan kami semua untuk semakin mengenal Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya keluar ya. Makasih Makasih Bu Bu Deborah. Oke. Jangan bosan-bosan. Ya. Baik. Selanjutnya saya akan beri estafet host kepada Bapak Freddy Ongko Saputra. Bagi Bapak Ibu yang mau left, istirahat, saya silahkan. Bagi Bapak Ibu yang mau melanjutkan diskusi di sesi 2, dipersilahkan juga. Tuhan Yesus memberkati.